Semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu fil awwalin, lakal hamdu fil akhirin, lakal hamdu fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak sama ibu-ibu hadirin dan hadirat, kita selalu mulai dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alladzi adzina li bi dzikrihi." Setiap hari baru, setiap waktu, ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kita masih bertugas di buminya, dikasih kesempatan supaya sadar, supaya bersyukur, supaya ketemu, supaya ingatlah dengan keuntungan kita di dunia dan di akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas pertemuan ini, atas seluruh nikmat yang diberikan dari Allah Azza wa Jal. Lalu selalu kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nurul Hadi, cahaya yang Allah kirim ke seluruh dunia. Allah Azza wa Jal fi kitabih, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi harus setiap orang, jangankan muslim, malah orang yang bukan muslim juga, dia dapat keuntungan, dia dapat rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Gimana caranya? Termasuk orang yang bukan muslim, dia juga termasuk rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita terkenal sewaktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk ke kota Al-Aqsa, Al-Quds, negara Palestina. Waktu dibuka, diterima atau diambil sama orang Kristen waktu itu. Jadi ini saya singkatkan bagaimana yang saya mau bahas, bagaimana bahwa Rasulullah SAW jadi rahmat untuk seluruhnya, termasuk orang kafir pun, binatang, dengan batu, dengan apapun, karena Allah kirim aturan melalui Rasulullah SAW untuk seluruhnya. Yang kita belajar dalam agama Islam, hubungan hamba, hubungan di antara hamba sama Allah, yang kita sebutkan ibadat seperti salat, puasa dan macamnya, dan hubungan antara seorang hamba dan makhluk yang lain, apakah manusia ataupun binatang dan sebagainya. Di contoh ini, Rasulullah SAW sesudah meninggal, datang zaman khilafah. Yang kedua, yang pertama Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar. Dalam zaman Sayyidina Umar, kita menang menghadapi orang Kristen untuk membuka negara Palestina dan menerima kota Al-Quds dan Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi Sayyidina Umar berjalan karena diminta, kita lindungi di sana berapa lama, 3 bulan kalau nggak salah, tidak bisa dibuka. Lalu ada satu orang pendeta, dia minta ngobrol. Di antara kalian ada satu orang yang sifatnya gini. Langsung para sahabat, kau ini sifatnya Umar. Dia bilang, mintalah orang ini. Kalau ada di antara kalian, saya kasih kuncinya kota ini. Tapi tidak akan kasih kecuali ke orang ini. Ternyata dalam buku mereka bukan hanya sifat Rasulullah SAW yang dikasih tahu di bukunya, di Al-Injil, malah sifatnya Sayyidina Umar ada juga. Ajib ya, luar biasa. Langsung para sahabat kirim pesanan ke Sayyidina Umar, harus hadir secepatnya. Karena mereka mau kasih
kota ini, tapi harus antum yang hadir. Subhanallah. Sayyidina Umar berangkat, dia siap-siap. Para sahabat lihat, salah satu sifat Sayyidina Umar, dia tidak pakai baju rasmi istilah kita. Baju yang dikirimkan atau yang dikasih dari pemerintah, dia tidak pakai. Dia pakai bajunya yang punya dia sendiri. Gak mau. Dan bajunya kita sudah kenal, sobekannya dan jahitannya banyak. Jadi dia tidak mau. Para sahabat kaget, masa mau berangkat dengan baju yang banyak jahitannya itu? Dia bilang, inilah baju saya. Kalau yang lain itu bukan baju saya. Dan kayaknya kalian sudah hatinya dirubah sama dunia. Itu kata siapa? Sayyidina Umar ngobrol ke para sahabat. Dia bilang, kayaknya karena waktu itu sudah banyak futuhat, sudah banyak negara-negara yang masuk negara Islam. Jadi para sahabat mulai jadi kaya. Jadi bajunya jadi bagus-bagus, pakai baju dari negara Faris seperti kita sekarang pakai baju dari Amerika, pakai baju dari apa, pakai apa, alat-alatnya udah pakai HP canggih seperti itulah. Sayyidina Umar berkata, kayaknya hati kalian sudah merubah dengan dunia. Tapi dia tidak mau. Malah dia pergi gantian dengan pembantunya. Jadi kendaraannya satu, terus gantian. Satu naik, satu jalan kaki, terus gantian. Supaya tidak capek haywannya. Subhanallah. Sampai datang ke sana, lalu diajak ngobrol. Diajak ngobrol dulu sama rajanya. Karena rajanya sudah terbiasa seperti itu, biasanya tentara yang datang baru, biasanya apa yang terjadi, Pak? Kalau ada jajahan datang, apa yang terjadi? Pasti harta diambil, betul nggak? Semua yang bisa diambil, tanah diambil, semua diambil. Sebagian orang, apalagi orang yang dulu dibunuh, biar yang lain takut. Terus dia nanya, apa yang akan kalian melakukan? Atau apa syarat kalian? Dia bilang, kalau orang yang dulu, orang Romawi, silakan kita kasih kesempatan keluar dan bawa apa saja yang bisa dibawa. Berarti hartanya boleh dibawa? Boleh katanya. Benaran. Biasanya kan malah ini yang diambil duluan harta orang kaya. Dia bilang enggak, silakan. Apa aja yang bisa dibawa? Bawa, kita tidak paksa. Yang mau tinggal di sana silakan, yang mau pergi silakan. Terus dia kasih, terus selanjutnya apa? Dia bilang, udah selesai. Kita tidak minta tempat, maka cerita masjid yang terkenal, sesudah dia ngobrol sampai puas sama Sayyidina Umar, dia senang. Jadi dia ajak Sayyidina Umar, ayo kita sholat bareng. Setiap orang sholat dengan agamanya masing-masing, tapi di satu tempat. Kita dengan syarat kita sholat, mereka dengan syarat mereka, tapi kita di satu tempat. Dan dia ajak Sayyidina Umar sholat di gerejanya. Langsung Sayyidina Umar bilang, jangan. Kenapa jangan? Ada yang tahu nggak? Kenapa jangan? Dia bilang, tempat pertama yang akan saya sholat, pasti akan dijadikan masjid dengan orang muslim. Jadi kalau saya sholat di gereja kamu, pasti nanti direbut, diambil, dijadikan masjid. Coba lihat. Apakah kenal dengan satu agama yang aturannya seperti itu? Seharusnya ini musuh, masuk tempat baru. Betul nggak? Jadi Sayyidina Umar kasihan nanti gerejanya diambil, dijadikan. Terus gimana kata dia? Dia bilang, mintalah tempat yang kosong, tidak punya siapa-siapa, supaya kita beli untuk dijadikan masjid. Terus dia nanya, mana tempat Al-Masjid Al-Aqsa? Karena Al-Masjid Al-Aqsa kan tua. Terus dulunya dihormati sama orang Yahud. Dia bilang, jika kita masuk ke Al-Aqsa, ke Palestina, kita hancurkan. Coba banding sekarang. Waktu orang Kristen masuk, dihancurkan. Al-Masjid Al-Aqsa, tempat ibadah dulunya, sama orang Yahudi, dihancurkan. Malah dijadikan tempat sampah. Kenapa? Sayyidina Umar bertanya, kenapa begini? Dia bilang, emang kita
Musuh Yahud. Orang Yahud itu harus dibunuh, kata dia. Kita sewaktu-waktu kita bunuh, sembelih orang Yahud. Sebagian. Setiap waktu kita tangkap, ambil. Itu musuh kita, kata dia. Dia bilang, ya udah. Ini aja tempat yang saya mau. Mereka main ke sana. Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar waktu itu siapa? Coba. Bukan cuma Umar bin Khattab doang. Bukan. Tapi Khalifatul Muslimin. Jadi dia rajanya berapa negara. Bukan raja satu negara, bukan. Dia sampai ambil sampah sendiri dan dibersihkan dari tempat suci, dari tempat yang dulunya Masjidil Aqsa, dibersihkan supaya dibuat di sana apa? Masjid. Balik lagi, sebelum lupa, saya bahas apa? Aturannya agama Islam, Rasulullah rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang Muslim, tapi pun untuk orang yang bukan Muslim. Dalam agama kita belajar tidak boleh nyuri, betul nggak? Apakah ada aturan di situ dari orang Muslim? Ada nggak? Kalau kita nyuri dari orang yang bukan Muslim, dosa nggak? Ya sama aja. Bedanya apa? Kan bukan Muslim, ya tetap sama, betul nggak? Bohong, apapun aturan dosa antara dua orang manusia tetap sama, apakah Muslim atau bukan Muslim. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka ini yang harus kita selalu merasa dan bangga, bersyukur kepada Allah yang memberikan seluruh nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini insyaallah yang akan bahas hari ini. Fadlullah 'alal ibad. Kelebihan Allah dengan hambanya. Itu judul sangat luas. Besar sekali, Pak. Kalau kita belajar apa yang kita dapat, apa yang kita diberikan dari Allah Azza wa Jal, itu sangat luas. Tapi Pak, kenapa dalam niata selalu kita lupa? Kenapa dalam niata selalu kita ngamuk? Kenapa selalu kita kurang bersyukur? Kurang ridha? Itulah karena kita kurang ingat, karena kita kurang belajar, karena kita kurang baca ilmu agama dan kurang baca Al-Quran. Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita semua gabung, ayolah hari ini kita hitung nikmat dari Allah Azza wa Jal. Coba kita lihat, seorang lagi duduk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gimana? Ini orang mulia kan? Baik sekali ini. Betul nggak? Tapi apakah dia bisa bersyukur kalau dia orang gila? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba kita lihat berapa nikmat yang Allah memberikan supaya dia baru bisa berhasil jadi bersyukur kepada Allah. Kalau dia gila, kalau dia mati tidak ada nyawa, terus dia belajar bersyukur dari mana? Kita belajar bersyukur dari Allah kepada Allah dari mana? Maupun bahasanya kita juga belajar dari Rasulullah. Sesudah sholat kita ucapkan 33 kali Alhamdulillah. Semua syarat yang kita bersyukur kepada Allah ini diajarkan dari Allah. Jadi bersyukur kepada Allah juga itu nikmat dari Allah. Caranya pun nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita hebat, bukan. Kalau kita tidak tahu. Nah, ini bagian apa? Bagaimana kita merasa nikmat Allah Azza wa Jal. Salah satu nikmat yang besar adalah Rasulullah SAW. Dikirimkan dengan petunjuk. Dengan hidayat. Dengan untungan di dunia dan di akhirat. Kendalanya satu orang itu, dia sama sekali tidak merasa apa yang dia punya. Ada berapa orang hari ini bangun giginya sehat dan dia berkata, Allahumma lakal hamd. Ya Allah bersyukur karena hari ini gigi saya sehat. Hidung saya sehat.
telinga sehat, masih berotak, tidak gila. Tangan saya, alhamdulillah, masih bisa dipakai, berfungsi. Ada berapa orang yang setiap hari ngomong begini? Padahal ini niat apa? Hakikat. Tapi kapan kita ingat? Bangun pagi pusing. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah, ampun ya Allah. Udah mau meledak kepala saya, ampun. Tapi berapa tahun? Berapa tahun kepalanya sehat tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu kendalanya di situ. Kata para ulama, ishkuril mawjud thumma tlubil mafqud. Bersyukur dulu dengan keadaan, lalu minta yang kurang. Sekali lagi, bersyukur dulu dengan apa yang kita dapat, lalu minta yang dibutuhkan atau yang kurang. Tapi kita tidak merasa. Ada cerita di negara Arab asik sekali. Dua orang berhenti di lampu merah. Salah satunya mobilnya istimewa sekali, luar biasa. Yang satu lagi mobilnya biasa aja lah. Mungkin masih bayar cicilan ya. Jadi dia lihat, Allahu Akbar. Ini mobilnya pasti di atas 1 M ya. Kayaknya dilihat sama orang tersebut, sama orang kaya. Dia manggil. Berhenti dulu sama ngobrol sebentar. Karena lihat motornya kan. Oh, gini kan. Senang banget lihat mobil istimewa kan. Dia manggil. Kayaknya kamu suka mobil saya ya? Ya, antum luar biasa. Diberikan banyak nikmat sama Allah. Dia bilang, mau tuker? Benaran kata dia. Boleh, tapi jangan ambil ini doang. Ambil kelebihan sama kekurangan. Dia bilang, anak saya sakit di rumah sakit di luar negeri sudah 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Dan saya punya penyakit A, B, C, D. Salah satunya cuman sisanya 1 ginjal doang. Dia lagi ngobrol, dia udah. Terima kasih banyak. Pulang sama mobil kamu, saya mau pulang. Nggak jadi. Karena kita hanya melihat sebagian saja. Betul nggak? Ini yang kita melakukan dengan diri kita. Berapa banyak nikmat diberi sama Allah Azza wa Jalla. Salah satu nikmat itu lahir sebagai orang muslim. Kalau saya pribadi terasa nikmat ini berlebihan. Jadi terus terang saya tidak bisa dan tidak tahu gimana caranya, malah minta supaya bersyukur dengan nikmat ini saja. Biarkan nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung. Ada cerita satu orang baru masuk Islam usia tua dari Amerika. Ada orang tabligh yang keliling sampai ke rumahnya, ketuk pintu, kenalkan dengan Islam. Besok bapak meninggal. Sesudah meninggal, apakah bapak tahu mau kemana enggak? Kata dia enggak tahu, belum pernah ke sana. Terus orang yang pergi ke sana enggak kirim pesanan, betul kan? Orang yang baru meninggal walaupun hari ini, bisa kita telepon Pak? Bisa enggak? Bisa? Biar tahu ada apa di sana, benar enggak? Enggak bisa, dia bilang enggak tahu ada apa di sana. Ada macam-macam berita tapi semuanya saya tidak masuk akal saya katanya. Nah, mereka sampaikan, sesudah meninggal ada gini. Oh ya, ada Allah, ada hari kiamat, ada neraka, ada surga. Kalau kita beramal baik di dunia, kita selamanya di surga. Maka kata para ulama, agama Islam, tolong dengarin ini ya, agama Islam yang paling cocok untuk orang yang berakal. Cocoklah. Kalau kita bilang, coba, kita meninggal, udah. Seperti orang kafir Quraisy bilang, wa ma yuhlikna illa ad-dahr. Kalau udah mati, sudah selesai. Game over, udah. Innalillahi, selesai. Terus apa? Udah, beres. Masuk nggak? Hah? Terus orang yang mati usianya 2 tahun gimana? Kasihan loh. Cuma begini di 2 tahun. Hah? Orang yang dizalimi di dunia. Dibunuh. Gimana?
secara otak tidak masuk. Tidak benar ini. Acakan loh. Benar nggak? Tapi Allah yang menjawab, inna yaumal fasli kana miqata. Maka tenang. Secara logika, apa yang terjadi di dunia? Tenang Pak. Ketemu di sana. Ketemu bersama wasit agung. Ya. Maka walaupun kita kalah di pengadilan dunia, kata para ulama, tenang. Nanti kita ketemu dengan wasit yang agung. Ya. Saksinya malaikat. Betul nggak? Dan hukumnya cepat. Dan dalilnya terang, jelas. Kalau kita misalnya melakukan amal, ternyata orang bilang ini salah. Seperti dulu ada orang, dia bantuin orang yang sudah terbunuh, malah dia yang dibunuh. Orang datang lihat dia sendiri. Orang yang bunuh sudah kabur. Nggak ada saksi. Tapi kalau sama Allah yang tahu seluruhnya, maka disinilah jadi apa? Jadi cocok untuk otak kita. Makanya agama Islam bikin hati dan otak apa? Nyaman. Jadi orang Amerika yang baru masuk Islam, langsung dia mendengar, padahal sudah puluhan tahun, usianya di atas 50 tahun. Langsung dia terima dengan cinta, terima dengan senang hati, dengan banyak bahagia. Tapi kata orang tersebut yang ceritain, si bapak itu selalu masih sedih. Malah langsung dia terima, dia sholat, dia puasa, langsung haji. Salah satu keajaiban kita belajar, orang baru masuk Islam berapa bulan, dia mau haji. Hah? Ini ada rahasianya, nanti saya kasih lihat, kasih tahu ini apa rahasianya. Langsung dia haji, teman-temannya di Amerika nungguin, sangat berbahagia. Ada orang masuk Islam, ini pahala luar biasa kan? Sesudah dia pulang dari haji ditanya, gimana Papa sekarang rasanya gimana? Kita bantu Papa, dia dibantuin daripada dulu mati masuk ke neraka. Sekarang alhamdulillah menikmati jadi tenang di dunia. Hah? Yang penting kita atas as-siratal mustaqim. Setiap hari kita mengamalkan yang baik, tenang. Mati besok, mati 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Yang penting saya berjalan atas as-siratal mustaqim menuju ke surga. Kapan datang? Tidak penting. Selama kita hidup, kita nambah pahala lagi. Jadi tenang. Dia bilang, sesungguhnya saya masih sedih. Wah, temannya bingung nih. Biasanya orang tidak begitu responnya. Nah, itu yang saya sampaikan. Nikmatnya dari Allah kita lahir Muslim. Contohnya ini, Pak. Dia bilang, sesungguhnya saya sedih. Malah saya komplain di Al-Ka'bah ke Allah. Komplain siapa? Kalian, kata dia. Astaghfirullah, innalillahi. Kenapa Pak? Kita kesini datang dari jauh-jauh, nggak minta uang, nggak minta apa. Kita ajak Papa untuk agama Islam, untuk surga. Kenapa komplain kita? Apa yang kita melakukan? Dia bilang, ya boleh, saya ceritakan. Kakek nenek saya meninggal. Orang kafir. Masuk neraka. Ayah ibu saya meninggal. Orang kafir. Masuk neraka. Kalian kalau telat sedikit lagi, saya mati. Masuk neraka. Kalian di mana dari dulu? Kenapa baru sampaikan ilmu agama Islam sekarang? Sesudah keluarga saya sudah habis ke neraka semua. Saya tidak memaafkan kalian. Nangis. Gak bisa ngomong. Bisa ngomong gak? Kasih jawab. Hah? Ada jawab? Di mana kalian? Keluarga saya habis ke neraka semua. Kalian baru ingat sekarang saya? Kalau telat sedikit saya juga habis. Maka ini yang harus kita merasa. Seorang muslim adalah da'iyah. Setiap hari itu seorang muslim ya, yang betul-betul percaya bahwa dia melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah apa? Bantu dan keluarkan orang yang mau ke neraka, dibantu diarahkan ke surga. Iblis tugasnya gimana? Sebaliknya, orang yang masuk surga diganggu supaya bagaimanapun nyasar ke neraka. Maka seorang muslim, dia sedih kalau lihat saudaranya melakukan dosa. Betul nggak? Sedih kalau lihat orang kafir. Kenapa?
Karena Allah sangat baik. Harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Maka ini satu contoh aja. Kita lahir sebagai orang Muslim. Kita lihat dan belajar bagaimana orang yang jauh dari agama Islam, begitu mereka jadi Muslim, sangat senang. Kata para ulama, kenapa? Saya pernah bertanya pertanyaan ini ke ulama saya banyak sekali. Kenapa orang kafir jika masuk Islam, sungguhnya itu semangatnya ratusan ribuan kali lipat dibanding sama orang Muslim. Kita ajak seorang Muslim untuk salat jamaah di masjid 5 tahun tidak tentu berhasil. Betul nggak? 5 tahun. Kita ajak apa? Salat jamaah di masjid. Enggak semua, enggak 5, enggak. 2, 3 sehari. Enggak apa-apa. Enggak mau. Tapi jika orang kafir masuk Islam, salat jamaah di masjid, belajar Quran, haji, sedekah, jangan nanya. Ajib. Kenapa kata para ulama? Kata para ulama, karena kita kurang belajar dan kurang tahu dan kurang merasa, sudah lama hidup di cahaya. Lama kelamaan kita lihat orang yang di tempat gelap, kayaknya bagus ya kalau kita coba gelapan ya, gitu ya. Karena selalu kita, atau contoh satu lagi, orang hidup di tempat bersih sekali. Lahir di tempat bersih, hidup di tempat bersih. Lihat orang main di lumpur, main kotoran, kayaknya enak ya. Ikutanlah pengen coba. Karena emang dalam hatinya ilmu agama dan percayanya belum matang. Jadi agamanya ikutan. Tapi alhamdulillah, itu nikmat yang diberikan dari Allah, sedangkan kita tidak meminta. Lahir sebagai orang Muslim. Ya, alhamdulillah. Tinggal apa? Tinggal jaga aja. Sampai masa kita selesai, alhamdulillah kita menang di dunia dan di akhirat. Makanya, fadlullah sekali lagi, fadlullahi alal ibad. Allah Azza wa Jal yaqul dalam hadis qudusi, wa khairi ilal ibadi habit au nazil, wa syarruhum ilayya sa'id. Hadis qudusi panjang, Allah berkata, Ana wal insu wal jin fi naba'in azim. Saya dengan manusia dan jin ada hal yang sangat besar. Apa ya Allah? Allah Azza wa Jal, akhluqu wa yu'badu siwai. Saya yang cipta, tapi yang diibadatkan yang lain. Beribadah sama pohon, beribadah sama harta, beribadah sama dirinya sendiri. Betul nggak? Padahal yang cipta saya. Benar nggak? Arzuqu wa yushkaru siwai. Yang memberikan rezeki. Coba dalam hadis satu lagi berkata, Ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal ardi walam a'ya bihin. Saya cipta langit dan bumi dan tidak bikin saya capek, tidak merasa apapun. Masa saya tidak bisa memberikan kamu rezeki setiap hari? Siapa kamu dalam ciptaan saya? Maka Allah berkata, arzuqu wa yushkaru siwai. Saya yang memberikan rezeki, tapi kalau kita dapat uang, hasil misalnya tanaman atau dari teman, wah alhamdulillah ya. Saya kalau tidak nanam salak atau tidak nanam cabai, habis saya bangkrut kemarin. Betul nggak? Kok di mana yang memberi dari atas dong? Yang cipta tanahnya, yang cipta bijinya, yang cipta seluruhnya. Tidak dihitung Pak. Tidak dalam hitungan. Hitungannya ilmu, hitungannya tenaga sendiri, hitungannya dari temannya. Tapi Allah di mana? Tidak dihitung. Maka Allah berkata, khairi ilal ibadi nazil. Kebaikan saya setiap hari turun. Hujan turun nggak? Turun kan? Coba kalau hujan tidak turun, masjid ini padat nanti. Benar ya? Semua orang pasti datang ke masjid. Benar ya? Coba kalau nggak turun hujan. Kita sudah melihat Pak, kalau di negara Arab sudah terbiasa. Lama-kelamaan, salat istisqa, kalau salat istisqa itu ramainya minta ampun. Sampai kita kaget. Oh ini semua orang muslim, wajib Masya Allah banyak.
Di mana orang ini? Nah, orang tersebut cuma datangnya kalau ada salat istisqa doang. Takut. Kalau tidak salat istisqa enggak datang lagi. Hah? Kata para ulama, salam kenal dengan teman kita yang jarang ketemu, kata beliau. Siapa itu teman kita? Nah, ini barusan, Masya Allah. Ini semua orang, maksudnya di sana ya, orang baru datang ke salat Jumat, atau datangnya cuma Jumat doang, datangnya cuma salat istisqa doang. Kalau istilahnya baru apa? Baru kejepit ya. Baru sakit, kena, teriak langsung. Allah Azza wa Jalla berkata, khairi ilal ibadi nazil. Setiap hari ada hujan, ada buah, macam-macam. Allah jelaskan untuk kita. Siapa yang cipta, ayo kita lihat buah saja. Ada berapa jenis buah seluruh dunia, Pak? Kira-kira. Ada yang tahu? Buah saja. Tidak bahas sayur, tidak bahas tanam hias, tidak bahas. Hanya buah saja. Ada berapa jenis? Kurang lebih. Hah? Ada dua pertanyaan. Kenapa ada banyak jenis buah? Dan siapa yang bikin? Betul? Dan untuk siapa? Gimana? Malah dalam satu jenis buah ada macam-macam lagi. Betul nggak? Jeruk ada berapa jenis? Kenapa banyak? Hah? Yang asam ada, yang manis ada. Kenapa? Allah yang jawab. Seluruhnya ini disediakan untuk kita. Dalam surat Yasin, sakhkhara lakum ma fil ard, surat Al-Isra, sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Seluruhnya dikasih sama Allah. Tidak suka jeruk, ada anggur. Tidak suka anggur, ada stroberi. Tidak suka stroberi, ada nangka. Ya? Saya ajak dari Mesir datang ke Indonesia, ada berapa ya? Gak bisa hitung, apa namanya? Buah yang tidak ada di daerah kita. Di sana juga ada buah yang tidak ada di sini. Subhanallah. Beda warna, beda rasa. Semuanya dari Allah. Kebaikan Allah setiap hari turun. Tapi yang naik dari kita, amalan kita apa? Buruk semua, tidak sesuai. Tapi apakah Allah marah? Alhamdulillah, tidak. Belum marah sampai sekarang. Maka ini yang pengen merasakan. Bersyukurlah kepada Allah. Kita hidup seperti raja, tapi tidak terasa sama sekali. Kata para ulama, mau jual matamu dengan satu gunung emas? Hah? Mau tukar telinga dengan mobil istimewa? Mau? Mau kasih 2 kaki dijual dengan 1 miliar? Mau? Berarti harga nikmat ini lebih jauh besar. Benar nggak? Tapi kita tidak terasa. Terus-terusan setiap hari minta. Betul nggak? Nggak puas-puas. Dalam hadis Qudsi Allah berkata, Ya ibna Adam, kama lam atlub minka amala ghad, fala tas'alni rizqa ghad. Seperti saya tidak meminta dari kamu amalan besok, maka janganlah meminta rezeki besok. Maka kenapa orang yang ridha itulah orang yang agamanya betul. Karena dia tenang. Kenapa harus saya pusing dengan besok? Maksud saya apa? Tenang secara apa? Secara hati. Bukan artinya tenang kita nongkrong di rumah, ya Allah lapar, sedangkan buahnya sudah ada di kebun dan semuanya sudah ada. Bukan, tapi secara hati takut. Ada orang sangat percaya dengan sebab seperti tidak ada Tuhan sama sekali. Itu yang kita bahas. Khawatir dalam hati. Seorang mukmin dia tenang. Yang penting saya sudah melaksanakan sebab, sisanya ke Allah. Itu kelebihannya seorang mukmin. Kalau orang kafir, dia hanya percaya dengan sebab saja. Tidak ada Tuhan. Makanya kalau mentok, langsung ini error. Betul nggak? Tidak bisa dia kalau tidak ada sebab dia angkat tangan, ya Allah tolonglah. Ya dia nggak percaya dengan Tuhan. Itu kelebihan kita. Sayyidina Musa alaihissalam sebagai contoh saja, secara sebab tidak ada solusi. Udah kejepit dari belakang,
Firaun bawa tentara yang canggih luar biasa, siap sembelih, ya. Senjatanya udah siap, di depannya ada laut. Gimana menurut kalian? Secara sebab, solusinya apa? Terbang? Hah? Kaumnya Sayyidina Musa, kendalanya dua bukan satu. Senjata tidak punya, dan bukan ahli perang. Jadi musibahnya dua. Dikasih senjata juga, tidak beruntung karena mereka tidak pernah belajar. Bukan hanya tidak bisa, malah tidak punya senjata. Jadi musibahnya dua kali lipat. Secara sebab tidak ada solusi. Disinilah kita lihat iman seorang mukmin, ya. Ini yang kita butuh, Pak. Ini bekalan kita di dunia. Jika secara sebab mentok, gimana? Gagal? Kalah? Hancur agamanya? Hancur hidupnya? Tidak. Banu Israel, kaumnya Sayyidina Musa, karena mereka hanya percaya dengan sebab saja, maka sebab udah kalah mereka berkata inna lamudrakun. Udah, siap-siap mati. Gali kubur. Daripada kan mereka bunuh kita terus ditinggalin. Tapi Sayyidina Musa berkata apa? Qala kalla. Kalla apa artinya? Tidak. Tidak apa? Tidak akan hancur, tidak akan kalah. Gimana tidak kalah? Tentara dari belakang, di depan ada laut. Kalau tidak mati dari tentara, mati tenggelam. Karena lautnya besar. Susah kalau walaupun pintar berenang juga jauh jaraknya. Gak akan menang, tetap mau berenang sampai mana? Sampai ujung sana, capek mati duluan. Balik lagi disembeli. Gak ada solusi. Tapi bagaimana Sayyidina Musa bisa berkata, kalla, tidak. Nah, disinilah datang saldu iman. Inna ma'iya Rabbi. Oh gitu, ini ada solusi nih. Apa solusinya? Saya bukan sendiri. Bersama saya ada Tuhan saya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Akan kasih hidayat, akan kasih solusi. Saya mau bertanya, kenapa kaumnya Sayyidina Musa tidak berkata yang sama? Kenapa mereka tidak bilang inna ma'a Rabbi juga? Karena mereka kurang percaya. Karena mereka banyak dosanya. Nah, itu salah satu kendalanya dosa. Orang tidak salat. Jika ada musibah, berani nggak angkat tangan? Berani atau malu? Saya ada musibah nih. Mau doa? Doa siapa? Allah. Allah yang saya tidak pernah ruku, tidak pernah sujud. Walaupun doa tidak akan istijabah. Maka ini yang kita mencari. Iman yang jadi bekalan kita di dunia dan di akhirat. Adan dulu. Kita adan dulu ya. Tahu salat sekalian. Salat dulu. Siap. Terserah. Boleh. Jadi adan dulu. Oh.